Bab 287. Datang karena dirinya. Keluarga Meng telah berdiri di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun, tetapi apakah mereka pernah mengalami hal seperti ini? Jika itu adalah keluarga besar dari ibu kota provinsi lain dengan kekuatan yang sebanding, itu masih baik-baik saja. Namun ternyata, semua yang datang merupakan keluarga-keluarga kecil yang kekuatannya jauh lebih kecil dari keluarga Meng. Hanya dengan kalian, beraninya datang ke keluarga Mengku untuk memaksa kita. Jordi Meng berteriak dengan dingin. Kemudian, tatapannya tertuju pada Siddhartha Chen dan dia menyipitkan matanya sambil berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah keluarga Chen menguasai kota Zhou, kamu berkualifikasi untuk menjadi musuh keluarga Mengku? Dan juga keluarga Guan, mengirim sembarang junior dari keluargamu, kamu juga berani membawa orang ke keluarga Mengku dan memprovokasi kami. Apakah kalian tidak takut tidak akan ada jalan keluar? Meskipun Jordi Meng sudah berusia 70 tahun, pada saat ini, dia sangat arogan. Kata-kata yang dia ucapkan keras dan bergema, terngiang di telinga semua orang. Kakekku telah menyerahkan posisi kepala keluarga kepada aku. Mulai hari ini, aku adalah kepala keluarga Guan. Meskipun Gerdi Guan gemetar di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun ketakutan di wajahnya, dan dia menatap Jordi Meng dengan dingin. Jordi Meng mencibir dengan dingin, kepala keluarga Guan benar-benar tahu cara menghitung, dia tidak berani datang ke keluarga Mengku sendiri, tetapi mengirim seorang junior untuk mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kepala keluarga Guan membiarkanmu datang ke keluarga Mengku dengan kendaraannya untuk memprovokasiku, dia benar-benar ingin menyerahkan posisi kepala keluarga kepada junior sepertimu? Kata-kata Jordi Meng dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Menurutnya, Yoshua Guan hanya mengirim Gerdi Guan kepada kematiannya. Bagaimanapun juga, ini adalah keluarga Meng, eksistensi menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Guan. Tutup mulutmu. Gerdi Guan berkata dengan marah, jika keluarga Meng berani membuat musuh tuan yang hari ini, berarti kalian mencari mati. Aku, Gerdi Guan, akan membuat keluarga Mengmu membayar harganya. Anggota-anggota keluarga Guan. Ya, seseorang meremehkan keluarga Guan, apa yang harus kita lakukan? Sialan. Bagaimana jika keluarga Meng ingin melakukan sesuatu pada Tuan Yang, apa yang harus kita lakukan? Bunuh. Bunuh. Dipimpin oleh Gerdi Guan, 20 atau lebih ahli dari keluarga Guan di belakangnya semuanya berteriak pada saat ini, suara mereka mengguncang langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua anggota keluarga Meng sangat buruk. Bahkan Siddhartha Chen memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Gerdi Guan saat ini. Sebelum kedua keluarga itu bertemu di jalan, dia awalnya mengira Yoshua Guan sendiri akan datang. Tetapi setelah dia tiba di sini, dia menyadari bahwa itu adalah cucunya Yoshua Guan. Awalnya, dia mengira bahwa Yoshua Guan hanya membodohi Jerry Yang dan mengatur agar junior sembarangan datang, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Kepala keluarga Meng, serahkan Heng Meng. Pada saat ini, Siddhartha Chen juga ikut menonjol. Awalnya, dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tetapi setelah melihat bagaimana Gerdi Guan berperilaku, dia juga benar-benar siap mempertaruhkan semuanya. Meminta seseorang dari keluarga Mengku, kamu, apakah kamu ingin mati? Jordi Meng memelototi Siddhartha Chen dengan marah, seluruh tubuhnya penuh dengan kemarahan. Serahkan Heng Meng. Siapa yang menduga bahwa sebelum Jordi Meng bisa menunggu jawaban Siddhartha Chen, suara keras lainnya terdengar. Dia adalah Andre Wang dari City of Kings, atau lebih tepatnya, Andre Wang dari Nightlight. Ketika Jerry Yang telah mengalahkan pemilik City of Kings sebelumnya, kota itu telah menjadi milik Jerry Yang. Andre Wang, di sisi lain, hanya mengelola atas namanya. Di antara semua orang ini, Andre Wang adalah satu-satunya yang paling mengetahui kekuatan Jerry Wang. Sampai sekarang, setiap dia teringat bayangan Jerry yang ketika membunuh orang dengan menerbangkan kartunya, Andre Wang gemetar tanpa henti. Siapa kamu lagi? Beraninya kamu mengancam keluarga Mengku juga?
Jordi Meng benar-benar marah. Setelah bertahun-tahun ini, kapan ada orang yang berani begitu lancang di depannya? Hari ini, beberapa dari mereka muncul berturut-turut, dan mereka masih berada di keluarga Meng. Dia bersumpah dia akan membunuh semua orang yang di depannya ini. Kepala keluarga Meng, kamu tidak perlu mengintimidasiku, karena aku berani datang, aku sudah mempertaruhkan hidup dan matiku. Andre Wang berkata dengan wajah tenang, bahkan jika aku kehilangan nyawaku di sini, tidak masalah. Suatu kehormatan bagiku untuk berkorban untuk Tuan Yang. Bagus, bagus, bagus. Karena kalian ingin mati, maka aku akan mewujudkannya. Ekspresi wajah Jordi Meng sudah sangat ganas, dan dengan lambaian tangannya, dia berteriak, kalian semua, keluarlah. Saat kata-katanya jatuh, puluhan pria kuat berpakaian hitam berhamburan keluar dari segala sisi rumahnya. Dalam sekejap, Jerry Yang dan yang lainnya dikepung di tengah. Di waktu yang tidak diketahui, sebuah sosok hitam diam-diam muncul di belakang Jordi Meng. Sosok hitam itu mengenakan jubah hitam, topeng di wajahnya, dan membawa sebuah pedang samurai di tangannya. Sepertinya dia sudah ada di sana selama ini. Dan orang-orang berpakaian hitam yang mengelilingi Jerry Yang dan yang lainnya jelas memiliki kekuatan yang luar biasa juga. Sekarang, jika kalian semua mundur, aku bisa menganggap ini tidak terjadi. Jika tidak, Jordi Meng tidak mengucapkan kata-kata yang mengikutinya, tetapi semua orang mengerti apa yang dimaksudnya. Jika tidak, Jerry Yang tiba-tiba bertanya dengan bercanda. Alasan mengapa Jerry Yang tidak mengatakan apapun sebelumnya adalah karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh keluarga Chen, keluarga Guan, serta City of Kings. Sekarang, dia sudah tahu jawabannya, dan dia sangat puas. Karena orang-orang ini telah datang untuknya, tentu saja dia tidak akan mengecewakan mereka. Semua orang bisa pergi, tapi kamu tidak bisa. Aku akan membuatmu mengerti betapa besarnya konsekuensi memprovokasi keluarga Mengku. Jordi Meng menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak suka membunuh orang. Tetapi jika kamu memprovokasiku, aku tidak keberatan membuat darah keluarga Meng mengalir seperti sungai. Jerry Yang berkata tanpa ekspresi, kaki terdorong badan merasa, lidah terdorong emas padahannya. Heng Meng telah membunuh ibu mertuaku, jadi hari ini, aku akan membawanya pergi. Keluarga Meng, serahkan dia. Keluarga Meng, serahkan dia. Keluarga Meng, serahkan dia. Siddhartha Chen, Gerdi Guan dan Andre Wang satu persatu berbicara. Mengikuti di belakang ketiganya, anggota keluarga di belakang mereka juga berbicara serempak, keluarga Meng, serahkan dia. Kata-kata, keluarga Meng, serahkan dia, bergema di seluruh wilayah keluarga Meng. Semua orang di keluarga Meng sangat marah. Terutama Heng Meng, wajahnya berubah warna. Dia awalnya berpikir bahwa Jerry Yang tidak perlu ditakuti, dia tidak pernah membayangkan situasi saat ini. Penguasa dari tiga kekuatan besar semuanya datang ke keluarga Meng untuk membawanya pergi. Ini adalah penghinaan besar baginya. Bicaramu besar sekali. Jordi Meng berkata dengan marah, datang ke keluarga Mengku dan ingin mengambil cucuku, Heng Meng, benar-benar sangat lancang. Pernyataan kepala keluarga Meng sungguh konyol. Hanya membiarkan cucumu membunuh dan tidak mengizinkan orang lain membawanya pergi. Jerry Yang mencibir, sekarang kita datang untuk meminta seseorang, tapi itu salah kita. Apa status ibu mertuamu? Dia hanya seorang wanita kasar dari pedesaan, apakah dia pantas dibandingkan dengan cucuku? Jordi Meng berkata dengan dingin, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membawa cucuku dari keluarga Mengku. Jordi Meng tidak mundur sama sekali. Jika dia tidak takut akan hubungan Jerry Yang dengan keluarga Yuan, bagaimana dia bisa mentolerirnya sampai sekarang? Kepala keluarga Meng, kuharap kamu sehat sejak kita terakhir berpisah. Pada saat ini, sebuah tawa yang hangat tiba-tiba terdengar. Seketika itu juga, semua orang melihat ke atas secara serentak. Kepala keluarga Han. Jordi Meng berkata dengan dingin, aku ingin tahu apa alasan kunjungan mendadak kepala keluarga Han ke keluarga Mengku.
Keluarga Meng dan keluarga Han tidak pernah memiliki persahabatan. Kemunculan keluarga Han pada saat seperti ini pasti bukan hal yang baik. Kakak Yang. Sebuah suara yang jernih terdengar, dan Vivi Han melihat ke arah Jerry Yang dengan senyum hangat di wajahnya. Alfredo Han tersenyum dan kemudian memandang Jerry Yang, dermawan kecil, mengapa kamu tidak memberitahuku kamu datang ke ibu kota provinsi? Jika kamu tidak membuat terlalu banyak keributan, aku bahkan tidak akan tahu kamu ada di sini. Jerry Yang tersenyum tipis, aku datang ke sini hari ini hanya untuk mengurus masalah pribadi. Aku tidak ingin mengganggu kepala keluarga Han. Alfredo Han berpura-pura marah dan berkata, kamu adalah penyelamatku, bagaimana mungkin ada yang namanya mengganggu? Melihat Alfredo Han berbicara dan tertawa dengan Jerry Yang, wajah Jordi Meng menjadi semakin buruk. Alfredo Han, apakah kamu di sini karena dirinya juga? Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 288. Menanganinya sendiri. Alfredo Han tersenyum saat dia melihat ke arah Jordi Meng. Alasan dia mengatakan di depan umum bahwa Jerry Yang adalah dermawan yang menyelamatkan hidupnya adalah untuk memperjelas sikapnya. Kepala keluarga Meng, tolong pertimbangkan juga muka tua ini dan serahkan orang itu, Alfredo Han berkata. Nada bicaranya terdengar cukup sopan, namun dia ingin Jordi Meng menyerahkan cucunya. Semua orang di dalam taman rumah yang besar keluarga Meng merasa seperti sedang bermimpi. Apa sebenarnya identitas pemuda bernama Jerry Yang ini? Pertama, pemimpin keluarga-keluarga terpandang di Jiangsu dan kota Zhou secara pribadi membawa orang ke sini. Sekarang bahkan Alfredo Han, yang setara dengan Jordi Meng, ingin membelanya. Awalnya, Heng Meng dipenuhi dengan rasa penghinaan, meskipun para penguasa keluarga besar dari Jiangsu dan kota Zhou telah datang, bahkan jika mereka bergabung, mereka masih bukan tandingan keluarga Meng. Tapi begitu Alfredo Han datang, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pengaruh Jerry Yang. Alfredo Han, aku tidak peduli dan tidak ingin tahu apa hubunganmu dengannya, tapi ini adalah rumah keluarga Meng. Jordi Meng berkata dengan marah, jika aku benar-benar membiarkan dia mengambil cucuku, lalu di masa depan, bagaimana orang lain akan melihat keluarga Mengku? Hari ini, kamu berani datang ke keluarga Mengku membawa orang, tidakkah kamu takut di lain hari, aku akan membawa orang ke keluarga Hanmu? Aku menasihatimu, lebih baik jangan impulsif, anak buangan itu tidak layak. Tentu saja, jika kamu benar-benar ingin berperang dengan keluarga Mengku, kami akan melawanmu sampai akhir. Pada saat ini, momentum Jordi Meng sangat tinggi dan auranya sangat kuat, dia menolak untuk menyerah sedikit pun. Mata Alfredo Han perlahan berubah menjadi suram, Jordi Meng, apakah kamu mengancamku? Jika kamu ingin menganggapnya sebagai ancaman, tidak masalah. Jordi Meng berkata dengan suara dingin. Alfredo Han tidak tahu apa-apa sama sekali tentang identitas Jerry Yang, dan dia juga tidak pernah mencari tahu. Dia adalah menghargai kasih sayang dan keadilan. Dia hanya tahu bahwa Jerry Yang telah menyelamatkan nyawanya, jadi dia adalah dermawan yang menyelamatkan nyawanya. Karena kamu ingin memulai perang, maka aku akan menyertaimu. Alfredo Han berkata tanpa ragu. Saat kata-kata itu jatuh, dia langsung menelepon di depan umum, turunkan perintah ini, keluarga Han segera memasuki kondisi darurat persiapan perang dan siap menunggu perintahku. Alfredo Han awalnya lahir di utara, meskipun dia telah pergi untuk waktu yang lama dan ketajaman di tubuhnya hampir padam, tetapi sekarang dia berjuang untuk Jerry Yang. Jordi Meng hanya mengatakannya dengan santai demi mempertahankan mukanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Terry Han akan begitu tegas dan pergi berperang begitu dia mengatakannya. Ini membuatnya merasakan tekanan yang sangat berat. Di ibu kota provinsi, keluarga Han, keluarga Meng, dan keluarga Ning, adalah 3 keluarga terbesar. Setiap perang antara 2 keluarga besar pasti akan menguntungkan keluarga ketiganya. Jadi selama bertahun-tahun, 3 keluarga besar ini telah hidup dengan damai dan harmonis.
Meskipun mereka terus bertarung secara diam-diam, mereka tidak pernah saling berhadapan secara langsung. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tidak hanya Jordi Meng, tetapi juga seluruh keluarga Meng merasa seperti sedang bermimpi. Tidak cukup untuk membela pemuda itu, tetapi juga memulai perang untuknya. Jantung Siddhartha Chen berdebar dengan kencang. Dia mengetahui dengan jelas bahwa hubungan antara Terry Han dan Jerry yang berkaitan dengan anugerah penyelamatan nyawa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Alfredo Han akan berperang dengan keluarga Meng untuk Jerry Yang. Seluruh keluarga Meng terdiam beberapa saat, dan tidak ada satu orang pun yang berani bersuara. Alfredo Han, apakah kamu yakin ingin memulai perang? Jordi Meng mengertakkan gigi dan bertanya, tetapi keyakinannya tidak sekuat sebelumnya. Bukan aku yang ingin memulai perang sekarang, tapi kamu. Alfredo Han berkata dengan tegas, junior di keluargamu yang membunuh ibu mertua Jerry Yang. Jerry yang hanya di sini untuk membalas dendam. Kamulah yang menindas orang lain dengan kekuasaanmu dan ingin melindungi cucumu. Jerry yang adalah penyelamatku, tentu saja aku akan membelanya. Selama kamu menyerahkan orang itu, kami akan pergi sekarang. Tentu Alfredo Han juga tidak ingin berperang. Baik keluarga Meng maupun keluarga Han tidak dapat menanggung konsekuensinya. Namun, jika keluarga Meng bersikeras untuk tidak menyerahkan orang itu, dia tidak takut akan pertempuran. Jerry yang tidak pernah berpikir untuk melibatkan keluarga Han dalam masalah ini. Tindakan yang telah dilakukan Alfredo Han saat ini benar-benar menyentuh hatinya. Kakak Yang, jangan khawatir. Dengan adanya kakek di sini, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padamu. Vivi Han berkata sambil tersenyum. Tampaknya dia sama sekali tidak merasa bahwa keluarga Han akan mengalami dampak yang besar jika benar-benar terjadi perang. Jerry yang tersenyum, lalu menatap Jordi Meng, kepala keluarga Meng. Kaki terdorong badan merasa, lidah terdorong emas padahannya. Aku harap kamu akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Awalnya, Jerry yang ingin menghancurkan keluarga Meng, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak kekuatan yang terlibat. Begitu dia melakukannya, dia khawatir dia akan langsung terdorong ke pusat badai. Selama bertahun-tahun bertempur di medan perang, dia telah menyinggung begitu banyak kekuatan luar. Walaupun kabar kepergiannya dari bagian utara belum tersebar, begitu beberapa kekuatan luar mengetahuinya, dia khawatir semua orang di sekitarnya akan menghadapi bahaya besar. Tidak hanya itu, bagian utara juga akan menghadapi krisis. Itu juga sebabnya dia memilih untuk memulai dari Jiangsu. Jika bukan demi tempat asalnya, demi orang yang dia sayangi, apakah sulit baginya untuk langsung pergi ke kota Yan dan menghancurkan keluarga Yuan? Sekalipun dia ingin menghancurkan keluarga Meng, tidak bisa melakukannya dengan cara yang begitu mencolok. Jordi Meng tidak berbicara, wajahnya jelas menunjukkan dia sedang kesulitan. Saat ini, Heng Meng sangat panik. Dia tahu betul apa yang akan dia hadapi jika dia diserahkan. Kakek, mereka jelas datang untuk keluarga Meng. Jika kita berkompromi, begitu tersebar, keluarga Meng akan menjadi bahan tawaan oleh seluruh ibu kota provinsi. Wajah Heng Meng penuh kekhawatiran dan dia berkata dengan keras, kakek, karena mereka ingin bertarung, maka kita akan melawan mereka. Beberapa keluarga kecil dari kota Zhou dan Jiangsu, apa yang perlu dikhawatirkan? Mengenai keluarga Han, aku tidak percaya mereka benar-benar berani memulai perang. Bahkan jika kita sungguh berperang, belum diketahui siapa yang akan hidup dan mati. Kakek, keluarga Mengku tidak takut dengan ancaman apapun. Jika mereka ingin bertarung, maka ayo bertarung. Heng Meng benar-benar cemas dan mati-matian mendesak Jordi Meng untuk memulai berperang. Namun, di seluruh keluarga Meng, hanya dia satu-satunya yang ingin bertarung, yang lain tidak ada yang bicara. Mereka tidak bodoh. Bahkan jika keluarga Meng bisa menang ketika berperang dengan keluarga Han, itu masih akan merupakan kemenangan yang menyedihkan. Hal itu akan merugikan untuk keluarga Meng dan untuk mereka masing-masing. Kakek, jangan bilang kalau Anda juga takut pada keluarga Han. Mungkinkah karakter mendarah keluarga Mengku sudah hilang? Heng Meng melanjutkan. Sangat lancang.
Jordi Meng menggunakan bagian belakang tangannya untuk menamparkan Heng Meng dengan kejam dan berteriak, "Bukankah ini semua hal bodoh yang telah kamu lakukan? Sepertinya selama ini, karena aku terlalu memanjakanmu, kamu menjadi semakin arogan dan sombong. Mulai hari ini, semua kekuasaan dan otoritasmu akan dicabut dan kamu tidak diizinkan menginjakkan kaki di luar rumah selama 1 tahun." Jordi Meng akhirnya memutuskan bahwa dia masih ingin melindungi Heng Meng. Heng Meng adalah cucu yang sangat dia sayangi, tetapi dibandingkan dengan masa depan keluarga Meng, seorang Heng Meng tidak tak tergantikan. Bahkan jika Heng Meng meninggal, akan ada tuan muda Meng yang kedua. Namun, jika Heng Meng benar-benar diserahkan, keluarga Meng akan menjadi lelucon di masa depan dan kekuatan-kekuatan di bawah keluarga Meng dikhawatirkan dapat berubah pihak. Terima kasih kakek, terima kasih kakek. Aku berjanji selama 1 tahun ke depan, aku tidak akan keluar dari rumah keluarga Meng 1 langkah pun. Heng Meng membeku untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Jordi Meng, apakah kamu yakin ingin mengambil keputusan seperti ini? Wajah Alfredo Han juga perlahan-lahan berubah menjadi sangat suram. Alfredo Han, nyawa cucuku tidak akan kuserahkan apapun yang terjadi. Jordi Meng berkata dengan tenang, aku bisa membuatnya meminta maaf untuk kesalahan yang dia buat dan keluarga Meng juga akan memberikan kompensasi yang sesuai. Meminta maaf, kompensasi. Dengan wajah menyindir, Jerry yang menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melangkah ke arah Heng Meng. Dia berbicara sambil berjalan, jika begitu, maka aku akan mengambil tindakan sendiri. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.